Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya Gian Sudiana Sugara, dan episode belajar konseling episode keempat ini kita akan belajar terkait dengan lanjutan teori konseling, yaitu teori konseling Adlerian ya. Tentu Anda pernah mungkin membaca atau mendengar terkait dengan teori konseling Adlerian. Seperti namanya, teori konseling Adlerian itu dikembangkan oleh seorang psikiater ya, namanya Alfred Adler ya. Alfred Adler adalah murid dari Sigmund Freud. Dia lahir di Wina, Austria, dan kuliah juga di Wina di sana. Dan pertama kali Alfred Adler itu belajar psikoanalisis langsung dari Sigmund Freud, dan mereka menjadi karena belajar dari Sigmund Freud, mereka akhirnya mendirikan sebuah forum namanya Wiener Psychoanalytic Society. Jadi semacam kayak organisasi besar ya, yang khusus mengurusi terkait dengan ilmu psikoanalisis gitu. Dan presiden pertamanya itu adalah Alfred Adler, karena Adler itu termasuk murid dan sekaligus sahabat dari Sigmund Freud. Sigmund Freud banyak berdiskusi dengan Alfred Adler ya. Tapi dalam proses perjalanannya, Adler berbeda pendapat dengan Freud. Freud, kemarin kita berbicara, Freud itu menganggap manusia itu deterministik, ditentukan oleh faktor-faktor determinan tertentu, sementara yang dikendalikan oleh pikiran bawah sadar atau unconscious. Dan sementara Adler tidak sepakat dengan hal ini, karena pada dasarnya manusia itu bergerak dan cenderung ingin berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi ada komponen dorongan sosial yang menjadi dikembangkan oleh Adler ini, sehingga Adler berbeda pendapat dengan Freud dan akhirnya meninggalkan psikoanalisis. Nah, dalam histori sejarahnya, akhirnya Adler mengeluarkan teori baru yang saat itu menjadi fenomenal karena menambahkan komponen dorongan sosial, dan teorinya dikenal dengan psikologi individual ya. Dan akhirnya setelah Adler dan Freud berpisah, Adler mendirikan sebuah organisasi namanya Society for Individual Psychology. Nah, dalam riwayat hidupnya Adler banyak mengisi materi dan menjadi dosen tamu ya, baik di Amerika kemudian di Eropa. Bahkan di Amerika itu Adler mendirikan sebuah kampus namanya Alfred Adler University. Di sana juga ada jurusan khusus ya, Department of Counseling, khusus yang mengkaji terkait dengan pendekatan Adlerian dalam counseling and psychotherapy. Dan meninggal saat memberikan kuliah di Skotlandia ya. Jadi sampai selama akhir hayatnya Adler itu memberikan materi terkait dengan teori psikologi individualnya. Kita lanjut ya. Apa saja sih pemikiran Adler yang berbeda dari Freud? Jadi di dalam teori konseling Adlerian ini ada beberapa asumsi yang mendasari teori konseling Adlerian. Pertama, Adlerian menjelaskan bahwa keyakinan utama kebahagiaan dan kesuksesan terkait dengan adanya keterhubungan dengan sosial. Ada social connectedness. Jadi kebahagiaan itu bisa didapatkan manakala adanya keterhubungan sosial. Istilahnya adalah social connectedness. Kemudian Adler juga menjelaskan bahwa manusia itu karena berhubungan sosial, maka manusia juga memiliki kebutuhan dasar untuk merasa aman gitu kan, diterima dan berharga. Karena itu adalah sebuah bentuk hasil dari keterhubungan sosial itu. Maka ada kebutuhan manusia akan rasa aman, diterima dan berharga. Kemudian menurut Adler, kecemasan itu terjadi ketika kita merasa tidak cocok gitu. Jadi kita merasa cemas, khawatir karena kita merasa tidak cocok dengan apa yang kita harapkan gitu.
Nah, ini beberapa asumsi dari teori Adler. Nah, kemudian ada pandangan manusia dalam teori Adlerian. Oke. Pandangan manusia dalam teori Adlerian ada beberapa hal. Pertama, fokus dari Adlerian ada pada bagaimana persepsi orang tentang masa lalu yang mempengaruhi, atau istilahnya adalah subjective feeling. Jadi pemikiran subjektif ya. Jadi bagaimana orang itu melihat pengalaman masa lalu yang dia ibaratnya tafsirkan terhadap pengalaman masa lalu itu. Tidak selalu berkaitan dalam artian masa lalu itu selalu mempengaruhi, tapi pemikiran kita terhadap masa lalu itulah yang menjadi penentu bagaimana perilaku itu. Kemudian yang kedua, manusia dimotivasi oleh keterikatan sosial atau social connectedness. Tadi di awal bahwa satu hal yang membedakan antara Freud dan Adler adalah soal dorongan sosial atau keterikatan sosial. Di dalam teorinya Freud itu tidak ada menjelaskan bahwa ada social connectedness. Komponen yang ada di dalam teori psikoanalisis ada lebih ke deterministik dan berada di psikodinamik, di dalam dinamika psikologis orang itu. Nah, sementara Adler mencantumkan ini. Nah, jadi orang itu ada kebutuhan untuk terkoneksi dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat. Kemudian teori Adler juga, karena kita terhubung dengan connected social connection, koneksi sosial dengan orang, dengan lingkungan, maka di dalam teorinya juga Adler menekankan akan pilihan dan tanggung jawab, bahwa sebetulnya orang itu memilih, dan dia ketika memilih dia bertanggung jawab atas pilihan itu. Kemudian manusia juga memaknai ada makna dalam hidupnya yang ingin dia yang ingin dia raih, dan makna hidup itu menjadi sebuah dorongan untuk sukses. Karena sukses di dalam teori Adlerian itu hanya bisa didapatkan manakala kita terhubung, terikat dengan lingkungan sosial. Oke. Kemudian ada di dalam teori Adler ada namanya itu inferiority feeling. Jadi motivasi dasar orang untuk melakukan perubahan itu ada namanya inferiority feeling atau perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini normal, semua orang juga mengalami ini ya. Dan di dalam teorinya Adler menjelaskan bahwa manusia itu termotivasi untuk keluar dari rasa rendah diri. Jadi inferiority feeling, rasa rendah diri itu kan gak nyaman dalam diri orang, tapi ini normal, dan orang ingin keluar dari rasa rendah diri ini. Kemana? Ke superiority feeling, perasaan sempurna, perasaan lebih superior, lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Nah, dari mana munculnya teori inferiority, tripping inferiority? Jadi bergerak dari inferiority to superiority. Itu motivasi yang menggerakkan orang itu. Jadi orang dengan sadar ada sesuatu yang ingin dia keluar, dia ingin hilangkan, yaitu inferiority feeling ini supaya mencapai superiority feeling ini. Nah, tapi Adler menjelaskan dia menemukan teori ini setelah dia mengkaji secara kualitatif terkait dengan karakter dari Napoleon Bonaparte, seorang raja yang terkenal dari Prancis, kemudian Adolf Hitler. Nah, Napoleon Bonaparte itu tubuhnya kecil gitu kan, tapi dia punya keinginan untuk menguasai wilayah Eropa, dan karena dia merasa inferior dengan tubuhnya, dia ingin menguasai Eropa, dan ternyata itu bisa, dia menjadi lebih superior. Nah, perasaan superiority inilah yang mendasari orang untuk mencapai itu. Tapi di dalam studinya juga terhadap Adolf Hitler itu berbeda, karena Adolf Hitler itu menganggap ras yang paling bagus adalah ras dia gitu kan, yang Nazi itu, selain Nazi itu buruk. Nah, inilah ada namanya superiority complex ya. Ada inferiority complex, ada superiority complex. Kalau inferiority complex itu perasaan rendah diri yang sudah tidak normal gitu. Jadi kita merasa paling rendah dibandingkan dengan orang lain, kita merasa tidak ada yang diunggulkan. Itu superiority complex. Itu inferiority complex. Nah, superiority complex itu sebaliknya, merasa paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling ibaratnya luar biasa dibandingkan orang lain.
Sehingga kecenderungan orang ketika mengalami superiority kompleks, dia melakukan penindasan, dan cenderung karena merasa superiornya lebih tinggi dari orang lain tidak layak, saya yang paling layak. Itu yang ditemukan studi dari Adolf Hitler, dari Adler ini. Nah, kemudian ketika orang ibaratnya bergerak dari inferiority ke superiority, ada istilahnya adalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup adalah sesuatu yang ditonjolkan oleh individu sebagai cerminan dari cara untuk menutupi inferiority feeling dan mencoba untuk superiority feeling. Jadi gaya hidup itu sebetulnya cara untuk menutupi inferiority feeling dan mencapai superiority feeling. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kita lihat ada orang yang misalkan merasa merasa tidak percaya diri ketika ada misalkan hidungnya kurang mancung misalkan. Nah, untuk dia merasa superior, dia coba misalkan melakukan berbagai cara supaya hidungnya mancung. Dimulai dari mungkin dari operasi plastik misalnya supaya hidungnya mancung, atau misalkan membuat hidungnya supaya terlihat bagus. Kenapa? Ada rasa rendah diri, ada perasaan inferior gitu dari yang dia lihat dari dirinya, dan dia mencoba untuk menghilangkan itu dengan melakukan superiority feeling. Nah, untuk mencapai superiority feeling dengan gaya hidup tertentu. Atau misalkan kita bisa lihat juga dari misalkan ketika orang merasa ada sesuatu yang kurang, yang tidak terlalu bagus dari dari tubuhnya misalkan ya, apakah misalnya terlalu gemuk misalkan ya, dan gemuk itu membuat dia nggak pede, itu adalah inferiority feeling. Maka dia mulai menunjukkan superiority gaya hidupnya dengan melakukan misalkan olahraga yang teratur, diet atau yang lain. Itu adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup itu bisa positif, bisa negatif ya. Gaya hidup adalah bagaimana wujud dari cara kita untuk menutupi inferiority feeling dan mencapai superiority feeling. Nah, kemudian konsep lain yang penting dari teori Adlerian adalah bahwa perilaku itu bertujuan ya. Setiap perilaku itu bertujuan dan memiliki tujuan. Nah, apa yang mendasari tujuan itu? Karena ada sebuah konsep mimpi atau mimpi itu di dalam teori psikoanalisis, mimpi itu tidak disadari ya, itu muncul seperti bunga tidur ya. Tapi di dalam Adler, mimpi itu justru di depan, karena orang sadar mau mencapai mimpinya, maka dia mendorong dia untuk mencapai tujuan itu. Sehingga mimpi itu berada di depan, bukan di masa lalu, dan itu menjadi drive orang untuk mencapai tujuannya. Jadi perilaku bertujuan itu adalah perilaku untuk mencapai mimpi itu. Nah, apa yang membuat orang ingin mengejar itu? Nah, ada istilah yang membuat orang terdorong untuk mencapai impian itu adalah kekuatan fiksi. Istilah yang dijelaskan oleh Adler adalah fictional finalism, sebuah gambaran ideal diri yang dipikirkan oleh individu berupa dirinya, kemudian kehidupannya, dan ini adalah fictional finalism, sebuah pemikiran yang sifatnya fiksi, dan ini menjadi kekuatan yang membuat orang terdorong untuk mencapai itu. Itu adalah fictional finalism. Nah, kemudian teori kepribadian Adler itu dianggap sebagai terapi yang sistemik yang pertama gitu kan, karena Adlerian itu menganggap bahwa orang itu hidup di dalam sebuah sistem atau komunitas yang perlu kita pahami bagaimana orang itu secara keseluruhan, sehingga ketika Adlerian memandang bahwa individu itu harus dilihat secara keseluruhan karena menyatu dengan lingkungan sosial, tetapi menekankan pentingnya interaksi individu ya dengan lingkungan atau masyarakat itu. Jadi individu karena hidup di dalam sebuah sistem, maka kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana interaksi individu terhadap di dalam lingkungan sistemnya itu. Nah, kemudian di dalam teori kepribadian juga Adler menjelaskan bahwa individu itu kreatif ya. Istilahnya adalah ada sisi pribadi kreatif atau creative personality
orang itu pribadi itu biasanya kreatif dan terarah pada tujuan yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Jadi sisi-sisi pribadi, karena individu itu dianggap sebagai punya kepribadian kreatif dan terarah untuk mencapai tujuan yang menentukan nasibnya sendiri. Tidak didrive oleh tidak sadar, tapi didrive atas kesadaran untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, jadi di dalam teori psikologi individual Adler ini yang paling menjadi beberapa poin penting yang harus kita pahami, ada istilahnya adalah pertama phenomenological approach, yaitu pendekatan fenomenologis yang menjelaskan bahwa individu itu hidup dalam sebuah sistem yang perlu kita pahami fenomena yang terjadi hasil interaksi individu itu. Kemudian yang kedua, menekankan pada social interest atau minat sosial, karena individu terhubung antara dirinya dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, ada terkait dengan urutan kelahiran dan hubungan saudara, ya. Jadi Adler menjelaskan bahwa urutan kelahiran dan hubungan itu akan menentukan hubungan dalam saudara gitu. Kemudian Adlerian terapi itu lebih mengedepankan prinsip mendidik gitu kan, educating atau teaching, kemudian memberikan informasi, informing, dan encouraging atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah, dan dalam teorinya Adler menjelaskan bahwa kesalahan orang itu berada pada logika berpikirnya, logika pribadi ya. Istilahnya adalah prepared logic. Jadi pusat utama kesalahannya adalah berada pada logika pribadi atau prepared logic itu. Dan fokus utama bagaimana adalah menjalin hubungan yang sifatnya kolaboratif. Jadi tidak ada konselor yang ahli sebagai interpreter seperti psikoanalisis, tapi konselor sebagai berkolaborasi, bermitra dengan klien untuk mencapai tujuan klien itu. Nah, tadi saya menjelaskan terkait dengan phenomenological approach atau pendekatan fenomenologis. Jadi pendekatan fenomenologis ini mengimplikasikan bahwa Adler menjelaskan bahwa manusia itu melihat dunianya dengan kerangka subjektif. Bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana dia melihat peristiwa, bagaimana dia melihat hidupnya secara keseluruhan, maka itu sifatnya adalah subjektif. Sehingga kerangka pikir subjektif inilah agar kita mengerti bagaimana cara dalam menghadapi klien gitu. Dan pikiran bawah sadar dan masa lalu tidak menentukan perilaku kita. Jadi masa lalu kemudian pikiran bawah sadar tidak menjadi faktor penentu, tapi pemikiran subjektif itulah yang menentukan gitu. Itulah yang walaupun misalkan dia pernah mengalami masa lalu, tapi kalau pemikiran subjektifnya itu dia memaknai dan menambah wawasan dia, ya itu tidak masalah gitu. Oke. Nah, tadi selain phenomenological approach yang sifatnya itu implikasinya ke pemikiran subjektif, maka pokok penting yang lainnya adalah soal minat sosial atau social interest dan feeling community ya. Jadi social interest and community feeling. Jadi minat sosial dan perasaan menjadi bagian dari masyarakat. Ini penting menurut Adler karena konsep ini mengacu pada sikap dan kesadaran individu untuk menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Dan kesehatan mental diukur dari sejauh mana kita berhasil berbagi dengan orang lain dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Ya, ini terlihat ya, lepas dari pemikiran psikoanalisis ya. Dan pemikiran Adlerian justru fokus pada bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu didapat manakala kita terkoneksi dengan lingkungan sosial kita dan bagaimana cara kita berkontribusi terhadap lingkungan sosial kita itu. Sehingga kebahagiaan dan kesuksesan sebagian besar terkait dengan keterhubungan sosial. Kita merasa bahagia, kita merasa sukses manakala kita terhubung dengan kehidupan atau perasaan bersosial kita gitu. Nah, ini menjelaskan bahwa penting sekali kita memahami bahwa di dalam Adlerian memang fokusnya pada social connectedness. Nah, kemudian ada tadi konsep terkait urutan kelahiran dan hubungan saudara. Jadi selain social interest, konsep pokok yang dijelaskan oleh Adler adalah terkait urutan kelahiran.
Adler menjelaskan bahwa urutan kelahiran itu menggambarkan ada sebuah watak atau perilaku tertentu yang dicerminkan. Ya, ini hasil mungkin dari observasi dan terlihat dari hasil dari pengamatan Adler terhadap perilaku-perilaku yang muncul pada urutan kelahiran anak gitu. Contoh gini, anak tertua dalam pemikiran Adlerian itu dapat diandalkan, pekerja keras, berusaha untuk terus maju. Ini mungkin digambarkan karena anak tertua itu punya adik-adiknya, jadi harus menjadi contoh, dia harus menjadi orang sukses supaya adik-adiknya juga bisa membantu adik-adiknya gitu. Nah, kemudian anak kedua biasanya berperilaku seolah-olah dia sedang berlomba dan umumnya penuh semangat. Jadi anak kedua menurut Adler itu berperilaku seolah-olah dia sedang berlomba dengan kakak pertamanya gitu. Dan dia biasanya penuh semangat gitu, karena dia anak tengah gitu ya, anak kedua maaf. Dan sekarang anak tengah ya, anak tengah seringkali terasa diperas akan tapi pendamai gitu. Jadi kalau anak tengah mungkin kadangkala dia harus menerima masukan dari kakak tertuanya dan harus mengerti ke adik bungsunya gitu, sehingga cenderungnya tuh merasa dikuras tapi dia pendamai gitu. Jadi harus menjadi penengah gitu kan di antara anak tertua dan anak bungsu. Nah, kemudian anak bungsu itu cenderung manja dan memiliki cara pandang sendiri. Karena bontot ya biasanya anak bungsu lebih manja. Nah, kemudian ada juga anak tunggal. Nah, anak tunggal itu cenderung biasanya punya prestasi yang tinggi gitu. Dan biasanya menjadi terikat secara dependen dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Sehingga kalau anak tunggal itu biasanya cenderung susah untuk mandiri atau lepas dari orang tua. Karena itu mungkin anak satu-satunya, sehingga orang tua juga ingin selalu tahu kondisi dari anak satu-satunya ini, sehingga menjadi dependen dengan orang tua. Nah, oke, sekarang kita langsung maju ke tujuan konseling. Sebenarnya apa sih tujuan konseling dari Adlerian gitu? Tadi kita sudah berbicara terkait dengan pentingnya komponen social connectedness dan feeling community feeling ya. Jadi pada dasarnya arah dari Adlerian itu pertama adalah membantu klien supaya dia itu membina minat sosialnya. Jadi dia harus terlibat dengan kehidupan sosialnya. Kita bantu klien kita supaya social interestnya itu meningkat gitu. Karena pemikiran Adler, sesuatu itu perlu connected dengan sosial. Maka itu akan kesehatan mental itu diukurnya di sana gitu. Kemudian yang kedua, membantu konseling mengatasi perasaan putus asa dan inferioritas. Nah, jadi inferioritas itu normal, putus asa itu adalah bagian dari fokus bagaimana membantu klien gitu. Ketiga, mengubah pandangan dan tujuan konseling, yaitu mengubah gaya hidup mereka. Nah, jadi kalau misalkan ada gaya hidupnya yang negatif, kita coba bantu dia supaya punya gaya hidup positif. Karena pada dasarnya gaya hidup itu adalah sebuah bentuk perilaku, cara yang dilakukan oleh individu supaya dia mencapai superioritas. Tapi manakala itu menjadi tidak seimbang, kemudian si individu itu malah jadi negatif banyaknya, maka itu perlu kita bantu supaya mengubah gaya hidupnya. Kemudian mengubah motivasi yang salah. Jadi motivasi yang tidak tepat itu juga butuh dibantu supaya tepat, terarah sesuai dengan target gitu, atau yang positif bagi klien. Kemudian mendorong individu untuk mengenali kesetaraan di antara orang-orang dan membantu konseling untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Nah, ini ciri khas dari Adlerian adalah kita membantu klien kita, konseling kita itu supaya ada social contribution ya. Jadi berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap sosial. Kenapa? Karena di sanalah sumber kesuksesan, kebahagiaan yang dimaksud oleh Adler. Oke. Fungsi dan peran konselor di dalam teori Adlerian ini sebetulnya pertama, konselor berfungsi untuk melakukan sistem penilaian ya secara menyeluruh terhadap klien. Dan tujuannya apa? Supaya konselor mengerti, memahami apa yang terjadi pada diri klien, kemudian mencoba membantu memberikan sebuah alternatif baru ya. Alternatif baru, sebuah cara yang bagian dari cara untuk ya itu mengubah gaya hidup, cara untuk mengubah perspektif, itu adalah alternatif baru.
pengalaman klien dalam terapi atau dalam konseling ini, klien mengeksplorasi logika pribadinya, logika privatnya, yaitu terkait dirinya. Itu namanya adalah private logic yang tadi saya jelaskan, logika pribadinya mengenai dirinya, mengenai orang lain dan kehidupannya, yang merupakan pemikiran yang berdasarkan dari gaya hidupnya. Jadi bentuk akhir dari logika pribadi itu adalah gaya hidup itu, gitu kan. Jadi kalau gaya hidupnya salah, berarti ada logika pribadinya yang tidak tepat, gitu. Oke. Kemudian ada konsep yang paling penting di dalam Adlerian adalah konsep encouragement. Jadi encouragement itu adalah mendorong. Jadi membantu klien, mendorong klien supaya apa? Supaya dia bisa lepas dari inferiority feeling ke superiority feeling yang positif. Kompleks itu kalau superiority kompleks itu negatif dan tidak normal. Nah, jadi kita perlu ke superiority feeling itu standar biasa. Jika kita merasa puas dengan diri kita, itu superior tuh. Kita merasa bahagia dengan apa yang kita jalani saat ini, itu superiority feeling juga. Tapi kalau superiority kompleks sudah melakukan membandingkan bahwa kita yang paling baik, kita yang paling suci, kita yang paling yang paling diantara semua. Ada perbandingan. Jadi yang perlu dilakukan ketika klien merasa putus asa, merasa kurang percaya diri, ya kita perlu mendorong klien menemukan sebuah alternatif baru supaya apa yang dilakukannya itu adalah lebih baik, gitu. Jadi klien didorong untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memilih dan bertindak secara berbeda, gitu. Karena pada dasarnya di dalam teori Adlerian ini orang itu memilih, gitu, dan punya sebuah cara untuk memilih alternatif yang baru. Oke, sekarang bagaimana melakukan proses konseling Adlerian? Ini yang paling penting ya. Tadi kita sudah belajar terkait dengan konsep dimulai dari asumsi teori, kemudian pandangan manusia sampai ke konsep pokok dari Adlerian. Sekarang kita lanjut ke proses konselingnya. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan oleh counselor dalam menggunakan pendekatan Adlerian. Pertama, fase pertama adalah establishing relationship, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan klien. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang kolaboratif. Jadi posisinya konselor sebagai motivator ya, menemukan, memotivasi, mendorong klien untuk membuat sebuah alternatif baru. Jadi hubungannya sifatnya adalah kolaboratif, sekali lagi. Tidak seperti psikoanalisis yang dimana konselor sebagai interpreter yang ahli. Kalau di sini sifatnya kolaboratif, kerjasama. Yang kedua, setelah menentukan menjalin hubungan yang baik secara kolaboratif, fase kedua adalah eksplorasi dinamika psikologis. Eksplorasi dinamika psikologis adalah terkait dengan kita mencoba mengerti, memahami klien kita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, di dalam eksplorasi dinamika psikologis kita menggunakan teknik wawancara. Ada wawancara secara subjektif, ada wawancara secara objektif. Jadi kita teknik-teknik yang digunakan di dalam fase ini, kita menggunakan teknik pertanyaan, asking the question, kemudian kita mencoba memahami klien melalui sistem konstelasi keluarganya. Sistem konstelasi keluarga itu terkait dengan dia berada dia berada di anak keberapa, kemudian pengalaman dia waktu kecil bagaimana, kemudian perasaan dia di keluarga bagaimana, kemudian pandangan dia terhadap kakaknya misalkan atau adiknya atau terhadap orang tuanya bagaimana. Itu adalah family constellation, yaitu ada bagian penting sistem konstelasi keluarga. Dan selanjutnya kita juga mencoba mengungkap early memory recollection, yaitu memori ingatan awal klien. Jadi walaupun masa lalu tidak berpengaruh, tapi Adler menganggap bahwa memori-memori awal ketika kecil itu memiliki kesan dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Tapi itu juga tergantung dari subjektif perasaan atau pemikiran subjektif klien terhadap pengalaman saat kecil itu. Jadi kita perlu mengenal kembali. Bisa jadi ibaratnya klien mengalami pengalaman ada memori yang tidak menyenangkan atau memori ketakutan atau mungkin memori trauma gitu terkait dengan pengalaman yang dia alami itu. Nah,
kemudian melakukan integrasi dan melakukan ringkasan. Nah, biasanya di fase kedua ini konselor menggunakan dalam bentuk wawancara, dalam bentuk kuesioner ya, kuesioner wawancara. Sistem itu dimulai dari riwayat pribadi segala macam sampai ke ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan memori ingatan awal itu. Tujuannya adalah apa? Supaya kita mengetahui, memahami klien kita seperti apa, ya. Kemudian fase yang ketiga adalah mendorong pemahaman diri dan wawasan, encouraging self understanding and insight. Jadi fase yang ketiga ini terkait bagaimana caranya kita itu mendorong klien memiliki pemahaman yang baik terkait dirinya sehingga dia memiliki kesadaran diri untuk melakukan perubahan, memotivasi dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi teknik-teknik yang digunakan dalam fase ini lebih ke encourage, mendorong klien supaya menyadari sehingga dia tahu apa yang perlu dia ubah dan bersemangat untuk melakukan perubahan itu. Nah, fase selanjutnya yang keempat terakhir adalah reorientasi dan reedukasi. Nah, di dalam fase reorientasi dan edukasi, manakala ada salah orientasi, maka klien didorong untuk melakukan perubahan dan melakukan pencarian alternatif baru. Jadi klien didorong untuk membuat sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu alternatif yang baru. Nah, di dalam teknik ini, di dalam fase ini ada teknik-teknik yang bisa digunakan ya. Teknik-tekniknya banyak ya. Misalkan ya di sini ada teknik di dalam Adlerian asking question, teknik mengajukan pertanyaan. Nah, contoh ya membuat alternatif baru itu seperti ini. Misalkan ada pertanyaan perbedaan ya. Ini contohnya. Bagaimana hidupmu berbeda dan apa yang berbeda dari hidupmu jika kamu tidak punya masalah ini? Yang ini adalah contoh pertanyaan. Pertanyaan lagi, bagaimana hidupmu berbeda dan apa yang berbeda dari hidupmu jika kamu tidak punya masalah ini? Ya, pertanyaan berbeda ini akan menjawab klien akan menjawab dalam dua konsep. Dia akan jawab konsep psychological concept atau physical concept. Contoh misalkan, nih, contoh ini pertanyaan. Jika saya memiliki pil ajaib yang akan menghilangkan gejala masalah Anda dengan segera, bagaimana hidup Anda berbeda? Itu contoh pertanyaannya. Jadi kalau physical konsep, dia akan ngomong, saya akan merasa lebih baik dan beban yang di pundak terasa ringan dan lega. Jadi ada beban di pundak ringan dan lega. Berarti itu terkait dengan physical konsep, kaitan dengan fisiknya ada. Tapi kalau misalkan dia psychological konsep, dia akan ngomong, saya akan merasa lebih baik dan hubungan dengan mama saya akan hangat dan baik. Lebih ke sisi psikologisnya. Nah, pada dasarnya kita teknik mengajukan pertanyaan itu supaya kita memahami, mengerti letak menjadi tujuan kliennya apa. Apakah konsep physical konsep atau psychological konsep. Kemudian teknik konseling Adlerian yang lainnya juga ada teknik wawancara subjektif. Jadi wawancara subjektif ini konselor membantu klien menceritakan kisahnya selengkap mungkin, yang biasanya ini digunakan dengan menggunakan kuesioner. Jadi ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jelaskan terkait dengan diri klien terhadap dirinya, pandangan klien terhadap keluarga, pandangan klien terhadap lingkungan sosial gitu, bahkan ke sistem konstelasi keluarga ya. Jadi sistem selanjutnya ada konstelasi keluarga ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persepsi klien tentang diri dan orang lain, tentang perkembangan dan pengalaman yang mempengaruhi perkembangan klien. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa konstelasi keluarga itu menjadi salah satu faktor yang menentukan subjektivitas ya, dan kita menjadi tahu bagaimana logika pribadi klien ya. Kemudian teknik yang lain adalah memori ingatan awal, tadi saya sudah jelaskan juga. Jadi kita mencoba untuk mengeksplorasi dari pengalaman awal klien itu terkait dengan kekuatan, coping, keyakinan dan harapan klien. Dan itu tentu untuk menemukan sumber daya klien gitu. Oke. Kemudian prioritas kepribadian, personality priority. Ini terkait dengan membangun kesadaran bahwa prioritas menjadi jalan untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi ini mendorong klien supaya punya kesadaran untuk berhubungan dengan orang lain. Oke. Nah,
Selain teknik-teknik yang barusan, ada juga teknik lain yang bisa digunakan oleh konselor. Ada teknik namanya teknik acting as if, ya, atau teknik bertindak seperti jika gitu. Ini mengajak klien untuk bertindak seolah-olah terjadi alternatif baru sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kan banyak klien yang ketika berbeda masalah seandainya saja gitu kan, ada kalimat seandainya saja. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan mengajukan sebuah pertanyaan seperti ini. Contoh, klien ngomong seperti ini: seandainya saya bisa memperlakukan teman saya dengan baik setiap kali dia meminta bantuan, mungkin ada penyesalan dia dan akhirnya hubungannya kurang baik dengan teman. Maka konselor bisa memanfaatkan pertanyaan ini dengan cara seperti ini. Oke, minggu depan saya ingin Anda mencoba ini. Perlakukan semua orang, khususnya teman Anda, seolah-olah mereka adalah tamu di rumah Anda yang Anda undang untuk diskusi dan mereka ada di sana atas undangan Anda. Nah, ini menggambarkan, meminta klien, menginformasikan, mendorong klien supaya seolah-olah terjadi, ya. Jadi yang asal mulanya mungkin hubungannya kurang baik seolah-olah jadi tamu nih, kemudian diskusi, coba apa yang terjadi gitu, ya. Oke, kemudian ada juga teknik yang lain adalah spitting in the soup, meludah dalam sup. Jadi kayak ini sebenarnya teknik yang mendorong orang untuk menyadari bahwa ada sebuah kesalahan dalam dirinya. Jadi mengungkap motivasi tersembunyi dari perilaku klien yang merugikan dirinya sendiri dengan menyiapkan situasi pendekatan penghindaran gitu. Dengan teknik spitting to the soup atau meludahi sup, konselor membuat situasi menjadi sangat tidak menyenangkan. Contohnya gini, klien ngomong seperti ini: saya tidak tahu, berteman itu sangat sulit, saya hanya ingin menyerah saja, misalkan. Klien ngomong gitu. Nah, konselor bisa melakukan teknik seperti ini: kamu pasti memiliki pemilihan untuk melakukan itu, ya sudah, menyerah saja kalau begitu. Nah, jadi gitu kan, ya sudah, menyerah saja. Pasti kan respon klien kebanyakan, apa? Kan seharusnya Anda tidak mengatakan hal itu. Nah, kan karena kita mendorong klien supaya udah menyerah saja. Si klien mungkin cenderung, kan kok gitu ngomongnya, harusnya kan tidak mendukung, tidak ngomong seperti itu. Nah, kemudian konselor bisa ngomong seperti ini: saat ini kamu ingin saya mengatakan sesuatu seperti kamu terus melakukannya dan akhirnya kamu akan menang. Namun saya percaya itu jenis permainan yang kamu mainkan sehingga kamu dapat bergantung pada orang lain dan kemudian menyalahkan mereka ketika ada yang salah. Jika kamu ingin memainkannya, tidak apa-apa bagi saya. Nah, ketika si klien mendengar seperti itu kan cenderungnya nggak gitu juga sih. Jadi kayak semacam challenge, ya. Jadi menyadarkan klien tapi dengan membuat situasi yang tidak menyenangkan. Itu spitting into the soup, makanya namanya seperti meludahi sup, ya. Oke, kemudian ada juga teknik yang lain adalah menekan tombol, push button. Jadi kalau teknik menekan tombol ini digunakan untuk klien agar yakin emosinya bisa mengendalikan mereka. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya sendiri gitu. Teknik ini melibatkan klien secara bergantian, menggambarkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dan mencatatnya gitu. Kemudian klien menjadi sadar bahwa mereka dapat mengontrol emosi mereka dan bukan sebaliknya. Jadi misalkan contoh, klien diminta untuk membayangkan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu kan. Apa emosi yang muncul, kemudian pengalaman yang menyenangkan, apa emosi yang muncul, dan mendorong klien bahwa kedua gambar itu pada dasarnya mengandung emosi dan klien bisa mengambil pilihan, dia bisa untuk mengendalikan emosinya. Itu tombol push button, ya. Oke, itu gambaran bagaimana cara untuk melakukan gambaran teori counseling Adlerian, ya, dimulai dari historis, konsep, asumsi, proses konseling sampai ke teknik konseling yang digunakan. Nah, mudah-mudahan memberikan sebuah gambaran bagaimana Anda memahami sebuah teori konseling Adlerian dan memberikan gambaran bagaimana cara untuk melakukan praktek konseling Adlerian. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.